Pada Minggu Prapaskah yang pertama ini kita diantar kepada teks tentang Yesus yang berpuasa di padang gurun. Minggu-minggu Prapaskah dimulai dengan Rabu Abu, Rabu kemarin memang adalah minggu ketika kita mempersiapkan diri kita dan berpuasa. Ada macam-macam bentuk ketika kita berpuasa. Ada yang berkomitmen untuk tidak makan, tidak minum dalam waktu tertentu di setiap harinya. Ada juga yang berkomitmen untuk tidak mengakses media sosialnya selama 40 hari sampai kebangkitan. Ada macam-macam komitmen yang umat Kristiani buat di masa-masa Prapaskah ini untuk memelihara suasana hikmat dan sunyi supaya kita semua menghayati bagaimana Yesus menghidupi jalan Tuhan di tengah kehidupan ini sampai pada penyalipan dan kebangkitannya. Hari ini kita melihat bagaimana hakikat dari Yesus yang setelah kembali dari Sungai Yordan, setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, disebutkan dia penuh dengan Roh Kudus. Setelah dia penuh dengan Roh Kudus, dia dibawa oleh Roh Kudus itu ke padang gurun. Untuk apa? Untuk mengalami 40 hari dicobai oleh si jahat atau oleh iblis selama 40 hari itu di padang gurun. Disebutkan ia tidak makan, tapi setelah 40 hari itu dia merasa sangat lapar. Mungkin Yesus masih mengakses minuman. Dia bisa mengakses di pinggir sungai, barangkali atau di oase yang tersedia di padang gurun. Tapi dia tidak makan selama 40 hari. Dari sini kita menemukan bahwa bagaimana jalan Allah, Yesus Kristus Sang Putra Allah itu dituntun oleh Roh Kudus untuk masuk ke padang gurun. Untuk dicobai oleh iblis. Menarik bahwa Roh Allah, Roh Kudus di dalam kehidupan Yesus Kristus tidak menuntunnya kepada hal yang baik-baik saja secara manusiawi. Dia dituntun untuk dicobai oleh iblis. Dengan nama lain iblis itu adalah si jahat. Jadi Yesus sedang berjumpa di padang gurun itu dengan si jahat. Dengan maksud-maksud jahat di hadapannya. Dengan keinginan-keinginan dan motivasi-motivasi jahat di hadapannya. Padang gurun itu adalah simbol dari masa persiapan. Musa sebelum memimpin Israel, dia masuk ke padang gurun, ke semak-semak itu. Lalu selama 40 hari, Musa bertemu muka dengan Tuhan. Padang gurun adalah padang masa persiapan. Sebelum orang yang dipanggil Tuhan itu, dalam hal ini, Yesus Kristus melayani lebih jauh selama 3 tahun lebih. Yohanes Pembaptis juga akrab dengan dunia padang gurun ini. Orang yang membaptis Yesus Kristus. Di padang gurun itu orang menghadapi kesendiriannya. Tidak ada orang lain. Ketika Anda memutuskan masuk ke dalam masa persiapan itu dituntun oleh Roh Allah, Anda menghadapi diri Anda sendirian. Tidak bersama dengan orang lain. Padang gurun itu adalah kesunyian. Tapi padang gurun itu bisa menjadi kesepian yang mutlak bagi beberapa orang. Tapi bagi beberapa orang yang dipersiapkan oleh Tuhan yang menghayati hidupnya adalah hidup yang menjalankan maksud-maksud Tuhan. Padang gurun adalah masa persiapan ketika aku berhadapan dengan diriku, aku juga berhadapan dengan kesunyian. Dan di tengah kesunyian itu aku mendengar maksud-maksud jahatku sendiri. Kalau kita mau menafsirkan iblis ini bukan sebagai sosok personal, tapi sebagai sosok yang merefleksikan diri kita, barangkali kita di padang gurun itu menjumpai diri kita sendiri. Diriku yang mau mengikuti maksud Tuhan, atau diriku yang mau mengikuti maksud-maksud
yang jahat. Ada banyak tafsiran tentang iblis. Tapi saya mau melihat bahwa di dalam kesunyian, Anda dan saya akan berhadapan dengan diri kita sendiri. Dan segenap maksud, segenap motivasi, segenap keterarahan dan orientasi, dan kepentingan diriku sendiri, aku hadapi di padang gurun itu. Itulah sebabnya hakikat dari puasa sebetulnya bukan hanya soal berpantang ini itu. Bukan soal tidak makan atau tidak minum ini itu. Apalagi berpuasa bukan sekadar menghalangi bisnis orang lain. Food and beverage-nya gitu ya. Itu berpuasa yang paling hina secara moral, secara etik agama. Kalau sampai kita berpuasa dan orang lain yang harus berpuasa gara-gara kita, maka itu adalah sedangkal-dangkalnya penghayatan iman. Itu bukan iman, itu kejahatan. Tapi berpuasa sesungguhnya adalah bahwa aku berjumpa dengan diriku, memeriksa setiap maksud-maksud, keinginan-keinginan, motivasi, orientasi diriku sendiri berhadapan dengan diriku yang mau mengikuti maksud Tuhan atau mau menjauh dari maksud-maksud Tuhan bagi hidupku. Itulah sesungguhnya hakikat dari berpuasa. Kita menarik diri sejenak. Tidak melakukan apa yang biasanya kita lakukan. Entah makan, entah memeriksa media sosial, menenggang hobi-hobi kita, barangkali selera-selera kita. Maksudnya apa? Supaya aku bisa berjumpa dengan diriku sendiri. Dan dari situlah aku memeriksa diriku di padang gurun kehidupan sehari-hari. Bagaimana padang gurun itu menjadi semacam tempat kita memeriksa diri kita. Kita melihat bagaimana iblis itu, si jahat itu, the devil itu ya, diabolos itu. Kemudian memeriksa diri Yesus melalui 3 macam godaan. 3 macam godaan ini juga selalu menggoda kita. Selalu menggoda semua orang di seluruh dunia ini. Godaan yang pertama itu adalah godaan tentang kepuasan. Sang jahat itu, si jahat itu ketika Yesus sedang merasa lapar, sudah 40 hari dia berpuasa, dan tepat sekali godaan yang pertama ini menyasar kepada rasa lapar. Kebutuhan yang terutama orang setelah berpuasa 40 hari, dia perlu makan. Dia butuh makan. Kalau tidak makan, bisa mati. Tidak ada asupan nutrisi, gizi, dan sebagainya. Tepat pada titik terendah kebutuhan Yesus untuk makan itu, si jahat itu datang dan bilang, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Masuk akal. Iblis tahu dia anak Allah. Artinya dia adalah utusan Allah yang masuk ke dalam dunia menjadi manusia. Tetapi iblis tahu bahwa dia berasal dari Allah. Sehingga dia punya kekuasaan yang seperti Allah. Itu sebetulnya dimaksud dengan anak Allah. Dia datang ke dalam dunia. Tapi sang iblis tahu bahwa dia punya power. Dia punya kuasa untuk mengubah batu menjadi roti. Masuk akal sekali. Kan bisa kita katakan, Yesus sang anak Allah. Ya silakan saja dia mau ubah batu menjadi roti. Why not? Kenapa tidak? Masuk akal. Si jahat menawarkan itu. Ubah batu ini menjadi roti sesuai dengan dorongan rasa lapar dari Yesus Kristus. Kita juga begitu kan? Serta-merta kita ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan utama kita. Tidak boleh ditenggang, tidak boleh ditunda. Tapi masa-masa Prapaskah ini mengajak kita sama seperti Yesus Kristus, yang walaupun sudah 40 hari dia tidak makan, ada yang bisa ditunda katanya. Anda dan saya bisa menunda keinginan itu, bahkan kebutuhan terdasar itu. Ditunda, diberi jarak. Itulah sebetulnya hakikat dari berpuasa. Menurut teks kitab suci yang diceritakan tentang Yesus Kristus ini. Menjaga jarak
sebentar, sejenak, menundanya, supaya kita bisa memeriksa hasrat di dalam diri kita. Dan hasrat untuk segera memuaskan segala sesuatunya ini, yang ditunda ini, justru ketika kita menundanya, kita menjaga jarak, kita bisa memberi makna dan berjumpa dengan makna kehidupan dari diri kita. Kalau tidak demikian, bahwa kita secara instinktif saja mengikuti dorongan-dorongan stimulus kemana saja, lalu meladeninya terus. Kita tidak lebih dari binatang, barangkali begitu. Pembeda kita antara binatang adalah bahwa kita bisa menunda selera kita, menunda hasrat-hasrat dan dorongan-dorongan kita. Bahkan anjing peliharaan kita saja bisa kita ajari untuk menunda dorongan instingtifnya. Kalau kita kasih makan, stop, stay, suruh dia stop dulu, jangan langsung makan. Kita memberi dia jeda, menunda. Bisa, apalagi kita manusia. Godaan yang pertama, yang berkaitan dengan ekonomi. Dorongan-dorongan ekonomi yang senantiasa kita perlukan memang, itu ditunda, diberi jarak. Karena orang bisa melakukan apa saja, bukan? Demi dorongan, memenuhi dorongan-dorongan ekonomi. Itu kebutuhan yang paling dasar. Tapi Yesus mengatakan ketika engkau bisa menunda dan memberi jarak, maka disitulah engkau akan menemukan posisimu yang mengikuti maksud Allah, bukan sekadar dorongan-dorongan ekonomi. Dan Yesus menyanggah, menolak untuk mengubah batu itu menjadi roti. Yesus bilang ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus menjawab dengan kitab suci. Ayat kitab suci. Itu terambil dari Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Bahwa manusia memang bukan hidup dari roti saja, tapi dari perintah-perintah Allah yang dilakukannya. Konteksnya apa? Latar belakangnya apa? Perintah itu disampaikan. Konteksnya adalah peristiwa mana? Ketika roti itu turun berlimpah-limpah di padang gurun. Ketika umat Israel sudah dibebaskan dari Mesir. Roti itu pernah turun wujud fisiknya. Mereka makan dengan kenyang. Bahkan tidak puas, mereka makan sampai muntah. Peristiwa mana itu membuat mereka muntah kekenyangan. Bukan mati kelaparan. Mungkin istilahnya adalah di peristiwa mana yang turun itu mereka mati kekenyangan. Bukan mati kelaparan. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap bersungut-sungut kepada Tuhan. Ketika Tuhan menggiring burung puyuh menjadi satu arus yang besar, ya, mungkin arus burung itu dia transit dari titik A ke titik B, barangkali ditiup oleh angin, barangkali dia tiba di padang gurun, maka burung puyuh itulah yang menjadi konsumsi dari umat-umat Israel itu. Berlimpah-limpah, bagaikan hama, saking banyaknya. Tapi mereka makan sampai muntah dan mereka tetap bersungut-sungut kepada Tuhan. Menarik ya. Jadi ada konteksnya ketika Yesus bilang manusia bukan hidup dari roti saja. Bukan berarti roti itu tidak perlu. Mereka dilimpahkan tumpah ruah, roti dan daging. Tapi mereka tetap bersungut-sungut. Artinya apa? Yesus mau bilang bahwa kalaupun engkau berlimpah-limpah hidupmu sampai kau muntah, engkau tetap bisa tidak melakukan maksud Tuhan dalam hidupmu. Engkau tetap bisa melihat bahwa Tuhan bukan pemelihara hidupmu. Engkau tetap bisa bersungut-sungut sama seperti bangsa Israel itu. Yesus mau katakan manusia hidup bukan sekadar memenuhi dorongan-dorongan purba, dorongan-dorongan stimulusnya. Itulah yang membedakan antara manusia dan si jahat. Itu yang pertama. Lalu godaan yang kedua adalah godaan tentang kekuasaan. Kalau tadi kepuasan,
Yang kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan ini adalah godaan yang paling seksi bagi mereka yang mendapatkan kesempatan. Kalau kita tidak mendapatkan kesempatan, ya kita tidak terlalu peduli. Tapi kalau ada kesempatan, ada waktu, ini adalah godaan yang paling seksi. Yesus dibawa langsung ke tempat yang tinggi, katanya. Dan dengan sekejap mata, instan ya, dalam satu kerlingan, satu kedipan, tiba-tiba Yesus diperlihatkan semua kerajaan dunia. Bayangkan dunia terbentang ya, kerajaan dan dunia politiknya dengan segala kemegahan, kemewahan dan kemuliaannya terbentang di hadapan Yesus Kristus. Sekejap mata, sangat instan. Tapi kemudian iblis bilang, si jahat itu bilang bahwa segala kuasa dan kemuliaan yang kau saksikan ini akan kuberikan kepadamu. Sujudlah menyembah aku, kata si jahat. Ini adalah godaan dari dorongan-dorongan politik. Dorongan-dorongan untuk berkuasa. Ada banyak yang bisa didapatkan dari ketika orang memangku kuasa. Ada hak-hak istimewa. Kalau di jalan raya, orang yang berkuasa tentu dia punya hak atas jalan raya, betul? Pada hari ini, anti macet. Sementara warga negara biasa berjibaku dengan kemacetan dan keringat. Orang-orang yang punya kuasa ini seenaknya saja. Menyingkirkan warga demi jalannya sendiri. Barangkali itu hari weekend juga, bukan hari biasa. Dan hari biasa pun sebetulnya tidak pantas. Ya. Penjabat adalah pelayan rakyat, bukan rakyat menjadi pelayan dari penjabat. Tapi ini sudah kebalik. Tapi memang begitulah. Kalau tawaran dorongan si jahat untuk berkuasa, saya menganggap bahwa kekuasaan itu memang tidak terlalu netral, tapi juga tidak bisa dibilang bahwa orang berkuasa itu jahat. Tidak. Tapi ketika dorongan-dorongan si jahat itu yang mendorong orang untuk menduduki kekuasaan, di situ kekuasaan menjadi jahat. Di situ kekuasaan menjadi aku memperlakukan jalan raya semena-menaku. Aku memperlakukan fasilitas sesuka-sukaku. Aku bukan lagi melayani orang lain, aku melayani diriku sendiri. Apa yang ditawarkan oleh si jahat ini dengan memperlihatkan seluruh kemewahan dan kerajaan dunia, itu sesungguhnya adalah kembali kepada bermuara aku. Ketika aku berada di sana, aku mau melayani diriku sendiri. Politik yang melayani diri sendiri adalah politik yang paling jahat. Karena politik selalu bicara soal distribusi kesejahteraan dan kekuasaan dan tugas dan tanggung jawab bagi semua orang. Tidak terpusat kepada diri sendiri. Jadi tawaran ini adalah tawaran untuk menguasai, tapi sekaligus menguasai bagi diriku sendiri. Maka Yesus menyanggahnya dengan Ulangan 6 ayat 13. Dia bilang, beribadahlah kepada Tuhan saja. Kau hanya menyembah kepada Tuhan saja dan bukan kepada yang lain. Karena ketika orang berada pada posisi kekuasaan itu, orang cenderung akan menyembah dirinya sendiri. Segala sesuatu bermuara kepada aku, fasilitasku, privileseku, hak istimewaku, dan seterusnya dan sebagainya. Apapun yang dipikirkan, yang dirundingkan, yang diputuskan pada akhirnya bermuara kepada kepentinganku sendiri. Akhirnya apa? Akulah yang menjadi Tuhan itu, yang disembah. Ketika aku menyembah iblis, memutuskan untuk menyembah si jahat, dorongan-dorongan yang jahat, sesungguhnya aku juga menyembah diriku sendiri. Karena aku memuaskan hasrat untuk berkuasa itu bagi diriku sendiri. Tapi menarik bahwa justru iman kepada Allah itu membuat kita memutuskan untuk berjarak dengan aku sebagai Tuhan dan melihat Dia saja, Sang Tuhan itu. Itu sebabnya iman Kristiani adalah iman yang menantang. Menantang diri Anda untuk menolak diri Anda menjadi Tuhan, menjadi Tuan bagi diri Anda sendiri, dan melihat hanya Dia saja yang Tuhan. Bukan iblis, bukan maksud jahat,
bukan hasrat kepentingan yang jahat, bukan diri Anda sendiri, bukan orang lain, bukan apa yang Anda dapatkan, bukan benda-benda atau fasilitas yang didapatkan, hanya Tuhan saja. Iman Kristiani kita menantang kita, menjaraki diri kita, menjaraki hasrat kita, menjaraki kepentingan kita, agar itu tidak menjadi Tuhan. Dan Dia saja yang tetap menjadi Tuhan bagi kita semua. Yang terakhir, yang ketiga, godaan yang ketiga. Ini adalah godaan agama. Agama juga menggoda. Agama bisa membawa kita beribadah kepada Allah. Tapi agama juga bisa menggoda kita untuk memuaskan hasrat kita sendiri. Dan itu terjadi setiap hari di negeri kita. Ketika orang beragama tapi mau mencuri. Ketika orang beragama menutupi diri yang berkorupsi. Ketika orang beragama tapi di belakang dia sangat tidak beragama. Negeri kita selalu membawa problem. Bahwa antara kesalehan pribadi dan kesalehan sosial itu tidak ada koneksi. Orang bisa saleh secara pribadi, terlihat religius dengan pakaian, dengan penampilan, dengan tampakannya. Tapi dia bisa melibas orang, bisa melenyapkan orang di belakang. Tidak peduli dengan sesama, tidak peduli dengan alam semesta. Dan banyak sekali kita saksikan setiap hari di negeri ini. Dan Yesus dibawa ke bubungan bait Allah. Bait Allah di situ di Yerusalem. Yerusalem menjadi pusat kehidupan. Pada waktu itu pusat kehidupan itu termasuk agama yang meresapi segala sesuatu, yang mengatur segala hakikat dan dimensi kehidupan. Yerusalem adalah pusat politik, pusat sosial, pusat budaya, pusat agama, pusat segala-galanya. Yesus dibawa ke pusat. Pusat itu lahan yang basah, lahan yang hijau. Dan dia dibawa, dia tahu sentralitas dari kekuasaan itu ada pada agama. Di Yerusalem. Orang-orang beragama lah yang punya kuasa di Yerusalem. Tentu mereka dijajah oleh Roma secara politik. Tapi penguasa nomor satu di Yerusalem adalah kaum agamawan. Maka dia dibawa ke hubungan bait Allah. Dan pada cobaan atau godaan yang terakhir ini, yang menarik adalah si jahat itu memakai teks kitab suci. Yang kita baca di Mazmur pasal 91. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Ada teksnya Mazmur 91 yang kita baca. Ada tertulis. Bahkan Anda bisa mengikuti dorongan dan maksud jahat itu dengan menggunakan ayat kitab suci. Banyak orang yang memakai ayat kitab suci untuk menyingkirkan orang lain. Banyak orang memakai ayat kitab suci untuk dia naik ke atas tapi menginjak yang di bawah. Banyak orang pakai ayat kitab suci untuk memuaskan hasrat kepentingan dirinya sendiri. Saya sering mengatakan, Anda bisa menggunakan ayat kitab suci kalau untuk membunuh orang lain. Bisa. Ketika Musa menusuk satu pasukan, satu tentara dari Mesir yang menganiaya salah satu budak, Anda bisa comot ayat itu. Oh, saya bisa menusuk orang lain. Apa saja Anda bisa pakai dari kitab suci ini untuk memuaskan hasrat jahat kita. Bisa. Bisa sekali. Dengan melepaskan segala sesuatunya dari konteksnya, dengan mengabaikan semuanya, comot 1-2 ayat yang Anda hafal, pakai itu untuk menerapkan dalam kehidupan Anda, mengikuti kepentingan-kepentingan dan dorongan diri yang destruktif dari Anda sendiri. Bisa sekali. Sangat memungkinkan. Itu sebabnya kitab suci adalah kitab yang paling berbahaya di tangan orang yang hanya mengikuti dorongan-dorongan jahat dalam hidupnya. Jatuhkan dirimu. Bayangkan ini adalah semacam satu panorama yang sangat sensasional ya, spektakuler. Bayangkan kalau ada satu pemuka agama yang paling dihormati pada waktu itu.
Dia jatuhkan dirinya dari bubungan bait Allah, pinggiran bait Allah itu ke bawah. Dan tiba-tiba dia terbang. Dan bukan mati terhempas. Bayangkan bagaimana pusat pada waktu itu terguncang dan terpesona melihat Yesus yang terbang. Bukan jatuh ke bawah. Bayangkan sensasinya. Spektakularitasnya. Itu luar biasa. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Apakah Yesus tidak bisa? Dia bisa. Dia adalah anak Allah. Tapi justru karena dia anak Allah, dia mau menunjukkan bahwa tampakanku sebagai anak Allah bukan ketika aku bisa menunjukkan fenomena-fenomena sensasional. Bukan di sana. Tapi justru anak Allah itu ditunjukkan ketika dia mengekang dirinya. Punya super power tapi mengekang powernya sedemikian rupa supaya itu tidak tumpah liar kemana-mana. Dia kekang dirinya. Dia mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Konteksnya apa? Perintah Tuhan jangan mencobai Tuhan Allahmu di Keluaran 17 itu peristiwa Masa. Peristiwa Mara dan Meriba. Masa dan Meriba. Kalau tadi ketika perintah yang pertama itu peristiwa mana di padang gurun adalah makanan. Peristiwa di Masa dan Meriba adalah peristiwa minuman. Ketika umat tidak ketemu air di padang gurun itu. Yang ketemunya air pahit saja. Ya kan, yang muncul dari permukaan bukit itu. Mereka mungkin hancurkan itu, lalu keluarnya adalah air pahit. Kita tidak tahu, barangkali mineral-mineral yang keluar kemudian, yang bercampur dengan air terkontaminasi menjadi pahit. Mereka tidak menemukan air bersih ketika perjalanan itu. Kemudian mereka bersungut-sungut. Tuhan itu tidak ada katanya. Kalau Tuhan itu ada, kami akan temukan air. Toh kami tidak temukan air. Mereka memberontak kepada Tuhan. Itu peristiwa yang ketiga, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Artinya Yesus mau mengatakan bahwa memang ini adalah peristiwa yang perlu dijalani, perlu dilewati, dan tidak terburu-buru untuk melawan Tuhan, untuk menghadap Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, gara-gara tidak ada air. Spektakularitas itu yang seolah-olah dijanjikan oleh agama. Apalagi kita hidup di dunia yang serba tidak pasti. Negara-negara dunia ke-1, ke-2 hidupnya lebih pasti, bukan? Segala sesuatu sudah terjamin. Masa depannya, masa tuanya. Dia tidak bekerja juga dia ditanggung oleh negara. Hidup menjadi serba pasti dan terprediksi. Tapi di tengah negara dunia ketiga, dunia keempat juga barangkali hidup di tengah hidup yang serba tidak pasti ini, orang selalu lari kepada yang spektakularitas itu. Karena agama seperti menjanjikan tawaran yang instan. Ya kalau tidak ada air, kamu berdoa air akan ada. Makanya mujizat-mujizat dan fenomena-fenomena spektakuler yang ditawarkan oleh agama itu selalu memikat. Betul atau betul ya? Gereja-gereja yang mengkhotbahkan tentang mujizat itu akan selalu penuh dan ramai. Gereja-gereja yang jarang sekali mengkhotbahkan tentang mujizat sebagai basis kehidupannya biasanya tidak terlalu digemari. Karena apa? Ya karena dunia kita memang dunia yang serba tidak pasti. Butuh semacam kepastian dan kepastian itu harus instan. Ada pemimpin yang spektakuler, bisa terbang. Dan dia menjawab segala masalah-masalah kehidupan kita. Pemimpin yang seperti itu yang kita butuhkan. Tapi Yesus menolak menjadi pemimpin yang semacam itu. Yesus menolak untuk terbang dari bubungan bait Allah. Dia menempuh jalan yang di bawah. Jalan kesakitan, jalan kesengsaraan, jalan penderitaan. Apa yang bisa kita renungkan dan pelajari dari 3 godaan si jahat ini? Kita bisa melihat bahwa
Dalam kehidupan kita memang ada tawaran-tawaran yang serba instan, bukan? Untuk menyelesaikan masalah kita. Dan tawaran-tawaran yang instan itu sepertinya punya alur yang sama dengan yang ditawarkan oleh si jahat atau si iblis ini. Tawaran yang instan untuk memuaskan diri kita. Tawaran yang instan untuk berkuasa. Tawaran yang instan seperti mujizat, spektakularitas, dan seterusnya. Tawaran yang instan itu yang kemudian akan menjerat kita. Ada satu teman yang saya kenal yang punya pekerjaan yang baik. Hari-hari ini saya baru mendapatkan kabar bahwa teman saya terjerat utang yang banyak. Padahal saya tahu orang ini bukan orang yang hidupnya glamor dan punya pekerjaan yang baik yang saya kira bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya bersama dengan istrinya. Tapi saya kaget dan bertanya-tanya kenapa bisa terjerat dengan utang sedemikian banyak dan belum selesai utangnya dibayarkan sampai pada hari ini. Saya pikir apakah karena tawaran pinjol? Saya tidak berani bertanya. Karena pinjol menjadi semacam tawaran seksi dan instan untuk kita lepas dari masalah-masalah dasar kita, kebutuhan sehari-hari kita. Tapi kadang-kadang juga pinjol digunakan bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi kebutuhan lapis kedua, kebutuhan lapis ketiga, kebutuhan lapis keempat barangkali, kebutuhan tersier dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa negeri kita misalnya adalah negeri yang paling gemar ganti gadget misalnya. Ganti device. Tentu kalau gajinya UMP, minimum provinsi, dia tidak bisa ganti-ganti device setiap 6 bulan barangkali. Atau setiap 3 bulan. Maka dia harus pinjol. Saya tidak menyalahkan orang yang terjerat pinjol gara-gara sama sekali tidak ada kebutuhan yang bisa terpenuhi. Karena dia sangat terhimpit barangkali. Tapi barangkali ada solusi lain selain pinjol yang tidak terlalu instan barangkali begitu ya. Kalau pinjol ini menjadi sangat instan tapi kemudian menjerat. Sama seperti ubah batu jadi roti. Kalau semua padang itu menjadi roti, bahagia juga barangkali masyarakat Palestina pada hari itu ya. Tidak perlu mereka bekerja, tidak perlu mereka berproses dengan kehidupan. Setiap hari datang saja ke padang gurun itu. Konsumsi roti dan sebagainya. Tidak ada lagi kehidupan yang bergerak. Sisi lain dari instanitas ini. Keinstanan ini, hidup kita tidak lagi berproses dan bergerak. Serba instan. Bantuan tunai ya, mujarab untuk mendulang suara politik. Instan sekali. Tapi setelah itu apakah bantuan itu terus terjadi? Tidak. Karena semua politikus tahu itu hanya umpan bagi tikus di awal. Tidak sampai pada akhirnya. Semua yang serba instan itu yang perlu kita waspadai. Sehingga pada semangat masa prapaskah ini kita menunda segala sesuatu yang sifatnya tawaran-tawaran instan. Solusi-solusi instan bagi kehidupan kita. Yang instan itu tidak menjamin hidup kita menjadi lebih baik. Yang kedua, kita perlu memeriksa diri kita. Apakah aku senantiasa didorong oleh sekadar kepentingan-kepentingan diri untuk memuliakan diriku sendiri? Yesus menolak kemuliaan itu. Serba instan, sekejap mata dia dilihatkan kemegahan dunia. Tapi dia bilang, tidak. Kita sembah Tuhan saja, bukan sembah saya. Bukan sembah diriku sendiri. Sembah dia saja. Lalu yang ketiga, pada Minggu Prapaskah ini kita perlu merenungkan. Apakah kita senantiasa mengikuti dorongan-dorongan untuk mengumbar sensasi? Godaan kita yang hidup di era teknologi abad ke-21 dengan media sosial dan sebagainya adalah godaan untuk terus mengumbar sensasi. Gampang sekali. Di Instagram hari ini ya, atau TikTok, Anda bisa menggumbar dan menjual sensasi di sana. Kita terus-menerus didorong untuk memproduksi
mereproduksi sensasi dalam kehidupan kita. Dan netizen senang dengan sensasi. Dengan cerita-cerita sensasional. Anda bisa disorot, dapat spotlight, dan seterusnya. Ini tantangan diri. Pertanyaan berikutnya, apakah itu adalah diriku? Padang gurun ini menantang kita untuk berjumpa dengan diri kita sendiri. Kalau kita memberi diri kita terus-menerus distimulus untuk mengumbar sensasi demi sensasi dalam kehidupan kita, kita akan kehilangan diri. Dan ketika kita kehilangan diri, kita menemukan diri kita ditarik oleh si jahat itu. Kita kehilangan diri. Minggu Prapaskah menantang kita untuk menjaga jarak dengan sensasi. Sama seperti Yesus tidak mengiyakan tawaran iblis untuk terbang dari bubungan bait Allah. Dia bisa terbang kok. Bisa. Tantangan iblis itu bisa dimakan sama Yesus, tapi dia tidak. Dia tidak melakukan itu. Menunda hasrat untuk diperhatikan secara sensasional. Menunda mengerjakan hal-hal yang spektakuler hanya demi mencari perhatian semata. Menyangkut diriku sendiri. Kita menunda semua itu. Menjaga jarak dengan semuanya itu. Dan demikianlah kita menghayati Kristus yang berpuasa. Kristus yang menyiapkan dirinya menempuh jalan-jalan Eksodus itu. Kita melakukan dan berada di jalan yang sama. Dengan menunda diri kita. Amin.